Mas, bau apa ini? Tidak enak sekali rasanya. Udahlah, mungkin cuma bau tanah. Ayo, kita masuk. Indra dan Sinta adalah pasangan muda yang baru menikah 3 bulan. Mereka pindah ke sebuah rumah tua di pinggir desa karena harganya jauh lebih murah dibanding rumah lain. Tidak ada tetangga dekat, hanya kebun singkong, pohon bambu, dan sebuah jalan tanah yang sepi. Sejak pertama kali masuk, Sinta sudah merasa tidak nyaman. Bau tanah basah bercampur anyir seperti kain kafan lama menyelimuti rumah itu. "Mas, rumah ini dingin sekali," ucap Sinta sambil memeluk lengannya. Indra tertawa kecil. "Rumah lama memang begitu, jangan terlalu mikir yang aneh-aneh." Yang Indra tidak tahu, rumah itu sudah kosong hampir 10 tahun. Bukan karena rusak, tapi karena setiap penghuni sebelumnya tidak pernah bertahan lebih dari 1 bulan. Mas, dengar! Suara apa itu di belakang? Aku dengar. Malam pertama mereka lalui tanpa kejadian. Namun malam kedua, tepat pukul 02.17, Sinta terbangun oleh suara aneh. Duk, duk, duk. Seperti suara sesuatu melompat dengan kaki terikat. Sinta menoleh ke arah Indra yang masih tidur pulas. Suara itu datang dari halaman belakang. "Mas, kamu dengar?" bisiknya. Indra membuka mata setengah sadar. "Dengar apa?" Dek, dek, dek. Kali ini lebih dekat, seolah-olah sesuatu sedang meloncat mendekati dinding rumah. Indra bangkit, mengambil senter, dan mengintip lewat jendela dapur. Halaman kosong. Tidak ada apa-apa. Namun saat ia hendak menutup tirai, ia melihat bekas tanah basah berbentuk jejak lompatan menuju pintu belakang. Indra, lihat itu! Pocong! Ada apa, Sinta? Apa yang terjadi? Cepat nyalakan lampunya. Dia melihatku. Malam ketiga menjadi awal teror yang sebenarnya. Sinta terbangun dengan nafas tersengal. Ia merasa seperti sedang ditatap. Saat membuka mata, jantungnya hampir berhenti. Di luar jendela kamar, terlihat sesosok pocong tergantung terbalik di pohon bambu. Wajahnya hitam, matanya terbuka lebar tanpa kelopak, menatap langsung ke arahnya. Kain kafannya kotor, berlumpur, dan bagian kakinya terikat erat. Sinta menjerit histeris. Indra bangun dan langsung menyalakan lampu. Saat mereka mengintip keluar, pohon itu kosong. Namun, di bawahnya terdapat bekas seretan kain kafan yang basah oleh tanah dan darah lama. Mas, lihat itu! Apa itu? Ya Tuhan, itu pocong. Keesokan harinya, Indra menemui seorang kakek tua penjaga musola dekat desa. Setelah ragu sejenak, sang kakek berkata dengan suara gemetar, "Rumah itu dulunya milik penggali kubur." Indra menelan ludah. Dia meninggal tercekik kain kafan. Katanya, waktu menggali kubur malam-malam, ada mayat yang bangkit. Sejak itu, arwahnya tidak pernah tenang. Indra pulang dengan wajah pucat. Saat membuka pintu rumah, ia mencium bau busuk yang sangat menyengat. Di ruang tamu, Sinta berdiri kaku, menunjuk ke arah sofa. Di sana, terdapat gulungan kain kafan penuh tanah, masih basah dan terikat kuat seperti pocong.
kalian tinggal di tanah kuburan saya. Malam itu, hujan turun deras, listrik mati. Indra dan Sinta berpelukan di kamar, hanya diterangi lilin. Tiba-tiba, duk, suara keras dari dapur, disusul suara gesekan kain basah di lantai. Seret, seret. Pintu kamar berderit pelan. Dari celah pintu muncul kepala pocong. Lehernya patah, mulutnya terbuka lebar tanpa suara. Hanya bau kematian yang menusuk. Pocong itu meloncat masuk kamar. Indra berteriak dan menarik Sinta ke sudut. Pocong itu berhenti tepat di depan mereka. Lalu perlahan, kepalanya berputar 180 derajat. Matanya menatap Indra. Dan untuk pertama kalinya, pocong itu berbicara. Kalian tinggal di tanah kuburanku. Satu harus tinggal, satu harus pergi. Kakek desa akhirnya datang bersama warga dan ustadz. Mereka membaca doa, menabur garam, dan membuka tanah di belakang rumah. Di sana ditemukan kerangka manusia masih terikat kain kafan, terkubur dangkal. Namun saat kain kafan dilepas, Sinta menjerit. Wajah tengkorak itu persis wajah Indra. Indra jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Pocong itu muncul sekali lagi di belakang mereka, meloncat pelan. Satu harus tinggal, satu harus pergi. Tanah tiba-tiba longsor. Saat debu menghilang, Sinta berdiri sendirian. Indra menghilang. Sejak malam Indra menghilang, Sinta tidak pernah benar-benar meninggalkan desa itu. Secara fisik ia pergi, menumpang di rumah bibinya di kota, namun jiwanya tertinggal di rumah tua itu. Setiap malam, pukul 2:17, Sinta selalu terbangun. Nafasnya sesak, dadanya berat, dan telinganya selalu mendengar suara yang sama. Duk, duk, duk. Seperti lompatan seseorang yang memanggil dari kejauhan. Di cermin kamarnya, kadang muncul bekas tangan berlumur tanah, jejak yang bukan miliknya. Dan yang paling membuatnya hancur, setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat Indra terikat, berdiri kaku, menatapnya tanpa bisa mendekat. Mas, Kau belum menepati janjimu. Suatu malam, Sinta bermimpi berada kembali di rumah lama itu. Lampu mati, hujan turun, bau tanah basah menyelimuti udara. Di ruang tamu, Indra berdiri membelakanginya. "Mas," bisik Sinta. Indra menoleh. Wajahnya setengah membusuk, mulutnya dijahit kasar dengan benang hitam, matanya kosong. Dengan suara parau, ia berkata, "Kamu belum menepati janji." Sinta terbangun sambil menjerit. Di lantai kamarnya, terdapat tanah kuburan basah membentuk jejak lompatan menuju tempat tidurnya.
desa mulai resah. Beberapa orang melihat dua pocong meloncat beriringan di sawah, di pinggir jalan, bahkan di dekat musola. Yang satu tinggi, laki-laki. Yang satu lebih kecil, perempuan. Pocong perempuan sering terdengar menangis. Pocong laki-laki selalu berada di depannya, seolah menuntun. Seorang anak kecil berkata dengan polos, "Pocong itu suka berdiri di depan rumah kosong. Yang cowok selalu bilang, 'Sabar, sebentar lagi.'" Aku tidak mau sendirian. Mas, aku datang. Sinta akhirnya kembali ke desa. Ia merasa dipanggil. Begitu menginjak halaman rumah lama itu, udara langsung berubah dingin menusuk tulang. Pintu rumah terbuka sendiri. Di dalam, rumah tampak sama, namun lebih gelap. Dindingnya dipenuhi goresan kuku, seperti seseorang berusaha keluar dari dalam tembok. Di kamar tidur, Sinta melihat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Di atas kasur, tergeletak kain kafan kecil. Dan di dalam kepalanya, suara Indra bergema, "Kamu bilang akan selalu bersamaku." Astagfirullah. Kuburan siapa ini? Ada dua pocong. Ustaz desa memperingatkan Sinta, arwah Indra terikat. Kalau kamu kembali, ikatan itu akan menarikmu. Namun Sinta tidak peduli. Ia duduk di tengah rumah saat tengah malam, membawa kain kafan itu, membaca doa dengan tangan gemetar. Udara tiba-tiba menjadi sangat dingin. Duk, duk, duk. Dari lorong gelap, Indra muncul dalam wujud pocong. Kain kafannya penuh tanah, bagian dadanya robek memperlihatkan tulang rusuk hitam. Ia berhenti tepat di depan Sinta. Dengan suara yang nyaris seperti manusia, ia berkata, "Aku tidak ingin sendiri." Tanah di bawah Sinta retak. Tangan-tangan hitam muncul menarik kakinya. Sinta menjerit sambil menangis, "Mas, aku ikut." Pagi hari, warga menemukan rumah itu kosong. Namun di halaman belakang terdapat dua gundukan tanah baru berdampingan. Di atasnya terikat dua kain kafan. Sejak malam itu, warga tidak pernah lagi melihat dua pocong, hanya satu. Namun sekarang, setiap malam terdengar dua suara nafas dari dalam rumah kosong. Mas, Yang dengar. pertama Suara apa mati itu di belakang? bukan Indra. Pengungkapan besar. Selama ini, para penonton percaya Apa Sinta? Apa yang terjadi? Indra Cepat nyalakan lampunya. menghilang. Dia melihatku. Sinta Mas, adalah lihat itu. korban Apa selamat. Pocong adalah arwah Tuhan, penggali itu kubur pocong. lama. Dan kemudian Indra. Faktanya terbalik. Kalian Sinta tinggal di tanah kuburan sudah saya. mati sejak Satu harus malam tinggal. pertama. Satu harus pergi. Petunjuk tersembunyi. Jika cerita dibaca ulang, semua tanda mengarah ke ini. 1. Sinta sering merasa dingin. Mas, Bukan karena rumah tua, Kau belum menepati tapi karena janji. tubuhnya sudah tidak hidup. 2. Sinta selalu terbangun pukul 2.17. Itu jam kematiannya. aku
Aku tidak mau 3. sendirian. Pocong perempuan muncul sebelum Sinta menghilang. Itu bukan pocong lain, itu Sinta sendiri. Kuburan 4. siapa ini? Indra Ada jarang dua pocong. disentuh makhluk gaib Dengar, karena suara Indra apa itu masih di belakang? hidup sampai akhir. Kebenaran malam pertama. Indra, Malam kedua hujan deras. Ada apa Sinta? Sinta Apa yang keluar terjadi? ke belakang Cepat nyalakan rumah karena Ia mendengar melihat. suara aneh. lihat itu. Di tanah Apa itu? kuburan lama, ia terpeleset, Ya Tuhan, jatuh itu berliang pocong. bekas kubur dan lehernya patah. Indra mencarinya semalaman, Kalian namun tinggal di arwah tanah Sinta kuburan pulang saya. lebih dulu ke Ratu rumah, harus tinggal. tidak Ratu harus menyadari pergi. dirinya telah mati. Makna pocong Indra. Saat kerangka ditemukan mirip wajah Indra, itu bukan kerangka Indra. Mas, Itu ilusi yang diciptakan Sinta menepati janji. karena arwahnya menolak menerima kenyataan. Indra sebenarnya meninggal kemudian saat mencoba menyelamatkan Sinta dengan ritual terlarang. aku tidak mau Ia sendirian. mati terikat dan baru saat itulah ia menjadi pocong sebenarnya. Astagfirullah. Kuburan siapa ini? Ada dua pocong.